Baik, langsung saja di sini saya mewakili teman-teman dari kelas 3A mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman angkatan 20, angkatan 22, 21, dan kakak-kakak angkatan 20. Di sini, di pertemuan pertama ini, kita akan membahas mengenai krisis ekonomi, di mana pada 2023 itu diperkirakan bahwa Indonesia itu berada dalam krisis moneter. Nah, sebelum dari itu, di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai proyek kami dari Ibu Leni Masih dengan mata kuliah pendidikan kepemudaan tingkat 3. Di sini kami ditugaskan untuk membahas atau melakukan pembelajaran kepada Hima PNF, Eskip Unip. Jadi di sini ada 3 kali pertemuan, di mana di antara 3 pertemuan itu satunya harus offline. Jadi untuk pertemuan pertama kami ambil yaitu online, dan pertemuan kedua itu insya Allah online, dan ke pertemuan 3 itu offline. Nah, ini diadakan 3 hari berturut-turut. Jadi mohon untuk kakak-kakak angkatan 20 dan teman-teman 2122 untuk bisa membersamai kegiatan kami. Oke, mungkin langsung aja ke materi, atau dari penjelasan tadi atau sedikit kontrak dari proyek kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya dong. Iya, silakan Mbak Mei. Jadi kan kegiatannya ini kan 3 hari ya berturut-turut. Hari ini kebetulan hari Rabu. Nah, untuk offline itu Mbak bisa nanya jam berapa? Soalnya Mbak ada kegiatan juga di hari Jumat itu untuk kegiatan penutupan pemberdayaan soalnya. Oh, oke. Kalau gitu, gimana kalau saja yang offline, atau bisa tetap yang tidak terakhir pertemuan itu offline, tapi nanti didiskusiin aja waktunya bisanya kapan? Gimana yang lainnya? Mau besok atau tetap hari Jumat ya? Sekarang hari apa? Hari Rabu ini. Hari Rabu, hari ini. Nah, besok itu mau online atau offline? Dan hari Jumatnya itu kalau emang mau offline, berarti gimana Mbak Mei bisanya jam berapa sama yang lainnya? Kami ngikut peserta saja. Nah, jadi kan ada agenda itu full Jumat itu. Kalau Mbak ya, dari pagi itu kan udah penutupan pemberdayaan. Nah, sorenya itu kita kan mau LPJ, LPJ apa ya, disnatalis itu. Jadi Mbak, bukan nggak bisa sih, kan kalian juga harus menghadiri LPJ juga gitu kan. Teman-teman dari angkatan 2122 gitu. Nah, untuk Kamis besok, Mbak itu ya mungkin bisa ambil waktu, tapi kalau benar-benar sore juga kayaknya nggak bisa, pagi juga. Ya gitulah, besok sepupu Mbak wisuda, dan kita Mbak itu UASnya ada siang juga sama Pak Suwardi. Gitu, bingung jadinya kan. Kalau offline-nya Sabtu, bisa nggak? Yang lainnya? Atau Mbak Mei bisa nggak? Jadi ada hari antara besok sama Jumat kita libur dulu, nggak pertemuan. Diganti hari Sabtu atau hari Minggu. Yang mana yang lain dulu deh, Mbak, nanti aja. Soalnya antara Sabtu Minggu itu juga ada kegiatan
foto kelas atau foto angkatan itu loh. Nah, jadi itu juga bingung. Berarti nanti lanjut di grup aja ya gimana? Iya, nanti di grup aja. Bisa dimulai aja sekarang kalau misalnya mau membersihkan waktu. Kasih ya Mbak konfirmasinya. Oke. Bisa dibesarin slide-nya. Tampilkan. Oke, untuk untuk judul kami ini yaitu menghadapi krisis ekonomi dengan memanfaatkan limbah rumah tangga tanpa frustasi. Di mana tadi sudah ada pengantar juga bahwasanya Bengkulu termasuknya ya karena kita berada di negara Indonesia. Jadi kita itu 2023 itu akan sedikit ada apa ya, bisa dibilang bencana, tapi kalau kita bisa menghadapi itu ya nggak bencana-bencana juga gitu ya, yaitu krisis moneter. Nah, di antara krisis moneter itu, di sini kita akan krisis atau susahnya dalam bidang ekonomi. Nah, jadi di sini kami ingin menjelaskan nih krisis ekonomi itu bagaimana. Nah, di sini kami akan menjelaskan 3 bagian, yaitu yang pertama jenis krisis ekonomi dan jalur transmisi dan dampaknya. Nah, yang kedua analisis empiris, yang ketiga yaitu beberapa isu penting. Jadi, setelah kita tahu dan kita analisis, di sini kita akan membahas mengenai isu-isu yang penting mengenai krisis ekonomi. Nah, next. Nah, di sini ada bagaimana krisis ekonomi ini terjadi. Di mana yang pertama itu diawali dengan krisis keuangan, di mana krisis keuangan nanti akan berdampak pada krisis ekonomi, yaitu krisis ekonomi bisa jadi adanya PDB, likuiditas, dan naik turunnya harga. Nah, yang pertama dikarenakan likuiditas bank atau non-bank menurun, dan demand uang atau suplai uangnya itu berkurang. Maka terjadilah krisis ekonomi. Nah, krisis ekonomi ini ada 2 bagian, di mana yang pertama itu ada resesi ekonomi dan yang kedua itu ada depresi ekonomi. Oke. Selanjutnya di sini ada pengertian mengenai krisis ekonomi yang bagian resesi ekonomi, di mana suatu negara dikatakan mengalami resesi ekonomi bila penurunan PDB berlangsung selama 6 bulan berturut-turut, not more than 1 year. Hal ini ditandai oleh pengangguran yang naik, kesempatan kerja menurun, tingkat upah stagnasi, dan penjualan retail turun drastis. Nah, yang kedua itu adanya depresi ekonomi, di mana suatu negara dikatakan mengalami depresi ekonomi bila berada dalam titik terendah dalam siklus ekonomi yang ditandai oleh G turun, mengurangi tingkat 50% jumlah TK, C turun, harga naik dengan laju yang lebih rendah dari laju normal, dan upah turun yang hilang harapan dan masa depannya. Nah, selanjutnya ada pengertian mengenai krisis ekonomi secara global, di mana krisis ekonomi ini suatu peristiwa seluruh sektor
sektor ekonomi pasar dunia mengalami keruntuhan atau depresi dan mempengaruhi sektor lainnya di seluruh dunia. Sebagai contoh, bahwa negara adidaya yang memegang kendali ekonomi pasar dunia yang mengalami keruntuhan. Krisis ekonomi global ini diawali pada 15 September 2008 yang menjadi catatan kelam sejarah perekonomian di Amerika Serikat. Dan ke Baiklah, di sini mungkin teman saya ada gangguan sedikit sinyal. Di sini saya akan melanjutkan. Krisis ekonomi global diawali pada 15 September 2008 yang menjadi catatan kelam sejarah perekonomian Amerika Serikat. Yang kedua ini ada kebangkrutan Lehman Brothers yang merupakan salah satu perusahaan investasi atau bank keuangan senior dan terbesar keempat di Amerika Serikat. Menjadi awal dari drama krisis keuangan di negara yang mengagung-agungkan sistem kapitalis tanpa batas. Selanjutnya saya kembalikan ke Septika. Oke, terima kasih kepada Raninda. Maaf tadi keluar. Nah, untuk jenis-jenis ekonomi dan jalur transmisi dan dampaknya, di sini yaitu ada yang menurut proses terjadinya, di mana yang sifatnya itu mendadak, seperti krisis karena kenaikan harga minyak mentah yang pernah terjadi pada tahun 74 oleh OPEC. Dan yang kedua yaitu adanya krisis keuangan Asia tahun 97 sampai 98, yaitu depresiasi mata uang di Asia. Next. Nah, kalau menurut sumbernya, krisis ekonomi itu yang pertama yaitu next run sumber internal, yaitu produksi yang tertekan atau high loss, juga bisa disebut dengan gagal panen, dan adanya konsumsi yang lesu atau terjadinya peristiwa di mana konsumsi produk itu menurun. Jadi kurangnya untuk mendapat barang-barang yang bisa untuk dikonsumsi. Nah, sumber eksternalnya yaitu adanya exchange rate dan loyang jalur dampaknya. Next. Nah, untuk jenis krisis ekonomi dan jalur transmisi dampaknya, yang pertama selanjutnya yaitu bermula dari krisis baht yang menyebabkan rupiah dari 2.000 sampai 1 US dollar menjadi di atas 10.000 US dollar. Nah,
Yang kedua yaitu shiftnya tidak mendadak. Jadi itu ada yang mendadak pukul 8 sampai di Indonesia. Next, ekonomi menurut sumber internal. Sini akan dijelaskan oleh oleh saudari Raninda. Bisa, tolong? Bisa. Oke. Yang selanjutnya ada krisis ekonomi, sumber internal atau lanjutan. Nah, di sini ada 4 dan dampaknya jumlah pengangguran meningkat. Yang kedua, produksi berkurang diikuti tingginya inflasi. Yang ketiga, kredit jadi mahal, suku bunga tinggi, dan investasi menurun. Secara akumulasi memicu krisis keuangan. Bagi rumah tangga daya beli berkurang, atau resesi baru muncul lagi. Yang keempat, shaping pradeposan atau kaya bisa hilang. Mereka rugi dan kepercayaan terhadap bank hilang dan memicu capital flight. Banyak jalur yang terkena dampak, terutama kelompok pendapatan menengah dan atas yang pada gilirannya sampai pada masyarakat kelompok bawah. Yang selanjutnya ada krisis ekonomi, sumber internal. Ada 3 krisis produksi, yang dimana pengurangan produksi yang berdampak pada taraf hidup petani lewat jalur rumah tangga, naiknya harga lewat jalur produsen atau pasar, gandum sebagai input, tepung atau komoditi lain. Yang kedua, kalau kita berkontribusi, produknya besar bisa memicu inflasi, malah bisa memberikan dampak yang lebih luas, kesempatan kerja ataupun kemiskinan. Yang selanjutnya, krisis perbankan. Di sini karena kondisi perbankan yang kurang kuat, maka bisa membuat bank kolaps. Ini berdampak pada kesempatan kerja dan pendapatan atau rumah tangga, kesulitan sumber pembiayaan atau perusahaan atau mahal. Contohnya krisis keuangan Asia tahun 1997 sampai dengan 1998 yang terjadi kontraksi bisnis dan malah banyak yang shutdown. Yang selanjutnya ada krisis ekonomi yang berasal dari sumber internal atau lanjutan, yang dimana krisis nilai tukar, depresiasi rupiah terhadap mata uang asing akan berdampak. Yang pertama terhadap impor dan berlanjut pada ekspor. Yang impor kontennya tinggi, volumenya akan menurun, harga mahal dan memicu inflasi. Sebaliknya untuk ekspor yang bersifat lokal konten, nilai ekspor dalam rupiah akan meningkat bila pelaku ekonomi bisa memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan daya saing ekspor dan meningkatkan volume ekspor yang bisa selanjutnya diharapkan menambah kesempatan kerja. Atau untuk dampak multiplier-nya positif dan luas. Namun untuk kasus Indonesia sulit dimanfaatkan karena kebanyakan ada produk PMA, proses substitusi impor, kalah cepat dengan pengaruh globalisasi. Yang selanjutnya, perusahaan atau industri lokal masih belum kuat atau infant industri. Proses substitusi impor kalah cepat dengan pengaruh globalisasi. Yang kedua, terhadap saving bisa turun dan akan berdampak pada investasi. Yang ketiga, pinjaman luar negeri dalam rupiah akan semakin besar. Dampak dari krisis nilai tukar terhadap perekonomian
bisa positif dan bisa negatif, tergantung dari komposisi perdagangan suatu negara serta peran produksi lokal. Selanjutnya, saya serahkan kepada Sevika. Oke, ini lanjutan dari dampak internalnya, yaitu berpengaruh positif untuk ekspor yang lokal, kontennya, produksinya yang besar. Ya, itu selanjutnya berpengaruh positif bila terjadi substansi impor atau is cost composition role is high. Dan yang terakhir itu berpengaruh negatif bila impor untuk bahan baku, barang modalnya besar, cost of production menjadi tinggi. Nah, yang keempat yaitu sumber krisis eksternal. Next run. Yang pertama itu adanya krisis perdagangan, di mana aspek ekspor, harga perdagangan internasional turun, permintaan dunia turun drastis, penurunan ekspor akan berdampak ganda dalam negeri ketika harga karet dan harga biji sawit dunia merosot yang pernah terjadi pada tahun 1980-an dan tahun 2008 sampai 2009, ekonomi Indonesia menjadi terganggu. Atau hal-hal yang terjadi pada pemicu terjadinya krisis ekonomi yang dari eksternal maupun internal, imbasnya di Indonesia itu apa gitu ya. Jadi kitanya harus gimana yang berada di dalam Indonesia. Nah, imbasnya yang terjadi di Indonesia yaitu yang pertama yaitu berdampak terhadap APBN, anggaran pendapatan belanja negara dan investasi PMDN di Indonesia. Terlihat dari menurunnya output dan pendapatan di sektor perkebunan karet dan sawit tadi. Terus hal yang sama terjadi pada waktu jatuhnya harga garmen, industri garmen di Jakarta dan Jawa Barat. Mayoritasnya di Jakarta dan Jawa Barat ya. Yang ketiga yaitu selain ekspor juga bisa menjadi pada set-in dari TKI. Next. Nah, selain itu ada juga dampak pada aspek impor, di mana kenaikan harga di negara produsen luar negeri atau impor secara signifikan seperti hal kenaikan harga minyak bumi yang terjadi pada 1974, menimbulkan krisis minyak bumi. Melalui jalur produsen terjadi biaya produksi yang sangat tinggi, cost plus inflation, dan mengakibatkan hyperinflation pada jalur rumah tangga, kekurangan kesempatan dalam bekerja. Oke, selanjutnya akan dijelaskan kepada Saudari Atin, di mana krisis ekonomi ini memicu pada krisis produksi, krisis perbankan, krisis nilai tukar uang, yang keempat ada krisis perdagangan, dan yang kelima itu ada krisis modal. Kepada Saudari Atin, disilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya. Next. Nah, di sini ada krisis modal yang dimana ada pengurangan modal dalam negeri dalam jumlah besar. Yang kedua ada penghentian utang luar negeri. Yang ketiga ada capital flight berdampak pada investasi yang bisa menyebabkan PDB turun. Juga bisa menyebabkan depresi rupiah. Next. Krisis modal ini berdampak menjadi krisis ekonomi yang dimana kalau krisis modal terjadi pada sektor yang potensial, misalnya agrobisnis,
kelapa sawit, industri makanan dan minuman, maka akan berdampak juga pada sektor sendiri dan sektor yang di hulunya. Nah, jalur rumah tangga seperti pendapatan turun dan jalur perusahaan atau sinkris bisnis ini bisa mengakibatkan krisis ekonomi dengan lingkek sektor atau kesempatan kerja tersebut. Next. Nah, bagaimana krisis global ditransmisikan ke Indonesia? Yang pertama, berawal dari kelangkaan likuiditas total yang mengakibatkan sistem pembayaran global berhenti, serta menurunnya permintaan ekspor produk-produk di Indonesia. Yang kedua, kondisi dibarengi dengan bursa saham berjatuhan. Yang ketiga, dalam situasi yang terjadi, pelarian modal secara besar-besaran oleh real yang lesu, daya beli emas yang menurun, melemahnya sektor informal dan UKM, dan pembayaran hutang dan DN yang tertunda. Yang keempat ada hal di atas yang secara langsung memukul perekonomian Indonesia, kini goyah dan limbung diterjang krisis. Next. Nah, di sini ada analisis empiris yang dimana sebenarnya 8 negara. Yang pertama Hong Kong, Jepang, Indonesia, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Taiwan. Nah, sampai dengan 1996 dikenal sebagai EAS ASEAN Miracle karena pertumbuhannya yang tinggi. Hong Kong, Korsel, Jepang, dan Singapura disebut sebagai The Four Tiger karena juga memiliki pengaruh yang besar. Next. Nah, yang kedua ada analisis empiris yang terbagi menjadi 5, yaitu performance yang bagus itu untuk beberapa negara menimbulkan kerentanan dan potensi krisis, yaitu yang pertama rendahnya daya saing industri, yang kedua kurangnya transparansi dalam hubungan industri, yang ketiga lemahnya sistem perbankan, dan yang keempat maraknya ULN jangka pendek untuk keperluan jangka panjang atau mismatch. Nah, ada kondisi ekonomi Asia Timur sebelum krisis. Meski sebelumnya memiliki framework yang sama, namun ada negara yang berada dalam fundamental. Kekuatan sektor keuangan, besarnya tabungan domestik, kebijakan yang bersifat fundamental atau integritas ekonomi, stabilitas negara, nilai tukar, dan devisa. Yang ketiga ada analisis empiris, yang dimana krisis keuangan Asia pada tahun 1997 sampai dengan 1998 bermula dari krisis nilai tukar rupiah, diatasi dengan menaiknya tingkat bunga 97% gagal, karena cadangan devisa tidak mampu menahan intervensi pasar dorongan kewajiban, maka pemerintah melepas sistem kurs devisa. Next. Nah, kondisi ini membuat rupiah merosot cepat. Krisis dipercepat oleh melemahnya harga saham, inflasi tinggi, krisis semakin parah atau nilai tukar, tingkat bunga, harga saham, dan inflasi dan berubah jadi krisis ekonomi. Karena ditambah oleh krisis sosial, PMA melakukan divestasi output semakin menurun, meluas ke sektor perbankan yang akhirnya menimbulkan rus menjadi bank kuat menjadi lemah. Next. Sektor perbankan semakin lemah.
Yang pertama, bank swasta tidak mandiri, terlalu banyak utang likuiditas dari luar negeri. Yang kedua, bank BUMN tidak efisien. Yang ketiga, bank kredit macet. Yang keempat, sulit mendapat pinjaman karena kepercayaan luar negeri menurun. Yang terakhir, berdampak terhadap perdagangan. Next. Next. Krisis ekonomi global tahun 2008 sampai 2009, krisis ekonomi global mengakibatkan pendapatan negara-negara di dunia turun. Baiklah, saya kembalikan kepada Septika. Baik, terima kasih kepada Saudari Asvin. Nah, di sini kami sudah berada di pengunjung presentasi, di mana materi kami di sini sudah selesai untuk pertemuan 1. Untuk selanjutnya kami membuka forum untuk bertanya. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh diajukan pertanyaannya. Ingin ditanyakan untuk pertemuan 1 ini saya tutup. Terima kasih kepada teman-teman dan kakak-kakak angkatan 20 yang sudah bersedia membantu penugasan kami. Di sini kami meminta kesediaannya juga nanti di akhir untuk dokumentasi. Oke, kami tutup. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.